Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Ridwan dari Prodi Fakultas Pendidikan Biologi semester 6. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses oogenesis yang terjadi pada perempuan. Jadi proses oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet pada wanita yang dimana ini dimulai pada saat wanita ini masih pada fase embrio, jadi sudah ada dalam kandungan. Yang diawali dari sel germinar primordial, kemudian mengalami pembelahan mitosis sehingga menghasilkan oogonium, dan kemudian mengalami pembelahan mitosis lagi sehingga menghasilkan oosit primer. Nah, jadi si oosit primer ini sudah ada dari sejak lahir, yang dimana proses oosit primer ini akan tertahan pada profase meiosis pertama. Kemudian pada saat masa puber ini si hormon FSH atau follicle stimulate hormone ini akan merangsang sejumlah folikel untuk tumbuh dan berkembang, yang dimana folikel ini terdapat dalam ovarium, di mana dalam 1 bulan itu ada 1 folikel yang terpilih dan ada 1 folikel yang matang. Nah, setelah mendapatkan 1 folikel yang terpilih, ini akan melanjutkan kepada proses berikutnya, yaitu dimana setelah masa puber otomatis kan sudah mendapatkan folikel yang terpilih. Ini akan mengakhiri meiosis pertama dan mengawali proses meiosis kedua, sehingga akan menghasilkan 2 sel yang haploid, yaitu yang pertama ada badan polar pertama, yang dimana ada 2 pendapat bahwa yang pertama si badan polar ini tidak akan mengalami pembelahan, dan yang kedua akan mengalami pembelahan. Yang kedua yaitu oosit sekunder, yang dimana oosit sekunder ini isinya merupakan keseluruhan sitoplasma yang ada di oosit primer. Kemudian oosit sekunder ini akan tertahan pada metafase meiosis kedua. Nah, ini si oosit sekunder ini nantinya akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu tahap ovulasi, di mana tahap ini akan dilepaskan si oosit sekunder. Jadi pada tahap ovulasi ini yang dilepaskan itu bukan ovum, jadi melainkan si oosit sekunder ini. Kemudian ketika si sperma masuk, maka pembelahan meiosis kedua ini akan dilanjutkan. Nah, jika penetrasi sperma ini benar-benar terjadi, maka artinya si oosit ini dengan cepat akan melengkapi meiosis kedua yang tadi terhenti pada metafase meiosis kedua, dan akan menghasilkan sebuah sel telur yang besar yang dinamakan ovum, dan yang satu lagi yaitu badan polar kedua, yang dimana badan polar kedua ini dia tidak mempunyai sitoplasma dan nutrisi yang cukup, maka dia akan mengalami degenerasi dan mati. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.